Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chairul Chandra Suara dengan NIM 21020031. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Uji karakteristik limbah B3 sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infisius, korosif, dan beracun. Rekomendasi penetapan limbah B3 kategori 1. Memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infisius, dan korosif. Memiliki nilai konsentrasi zat pencemaran lebih besar. Memiliki nilai LD 50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg per kilogram. Yang kedua, rekomendasi penetapan limbah B3 kategori 2. Memiliki nilai konsentrat zat pencemar, memiliki nilai LD 50, memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis berdasarkan hasil pengamatan terhadap tumbuhan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumber bentuk penyimpanannya. Yang pertama, bentuk bangunan. Desain konstruksi yang meliputi limbah B3 yang melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari dan memiliki saluran drainase dan bak penampungan. Yang kedua, ada tangki atau kontainer digunakan untuk limbah B3 fase cair. Yang ketiga, silo penyimpanan berupa silo sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf C digunakan untuk menyimpan limbah B3. Yang keempat, tempat tumpukan limbah B3 atau waster pile berupa tempat limbah B3 sebagai dimaksud dalam pasal 58 digunakan menyimpan limbah B3 kategori 2. Yang ketiga, ada fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 dapat ditimbulkan dari fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan. Yang pertama, memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. Yang kedua, melakukan pengelolaan air limbah yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3 dan melakukan pemantauan lingkungan. Lalu sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Yang pertama, metode kimia pertukaran ion oksigen dan pengkategorian metode kimia yang bertujuan untuk mengubah menjadi gas. Yang kedua, ada metode teknis, metode yang paling baik yang digunakan mengatasi limbah berbahaya. Yang ketiga, metode biologis menggunakan sistem biologis buatan metode. Yang keempat, metode fisik pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa berupa bentuk fisik. Yang ketiga, fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanan. Yang pertama, fasilitas bangunan kategori 1, sumber tidak spesifik, spesifik umum, spesifik khusus. Yang kedua, tangki kategori 1, kategori 2-nya sumber tidak spesifik, spesifik umum, spesifik khusus. Yang keempat, ada water plant kategori 2, spesifik khusus. Water implement kategori 2, kategori khusus. Untuk waktu penyimpanannya, kategori 1 90 hari, kategori 2 sumber tidak spesifik 365 hari, kategori 2 spesifik umum 365 hari, kategori 2 spesifik khusus 365 hari. Lalu fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Limbah B3 mudah menyala, memiliki tembok pemisah dengan bangunan yang berdampingan. Lalu limbah B3 mudah meledak, konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat dengan material yang tahan ledakan. Limbah B3 reaktif dan korosif.
konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepaskan. Lalu jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Yang pertama, kategori limbah B3 1 dan 2. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan 60 kg per hari. Untuk maksimal waktu penyimpanannya 90 hari. Kategori 1, jumlah limbah B3 dihasilkan 50 kg per hari. Maksimal waktu penyimpanannya 18 hari. Untuk yang ketiga, kategori 2 dari sumber tidak spesifik. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari. Untuk waktu penyimpanannya 365 hari. Yang keempat, kategori 2 dari sumber spesifik umum. Jumlah limbah di B3 yang dihasilkan 50 gram per hari, lalu maksimal waktu penyimpanannya 365 hari. Yang terakhir, kategori 2 sumber spesifik khusus. Jumlah limbah B3 dihasilkannya tidak dibatasi, lalu maksimal penyimpanannya 365 hari. Lalu di sini contoh pemanfaatan limbah B3. Sumber industrinya dari PT Triyata Mulia Indonesia. Jenis limbahnya itu limbah FY atau buton ASH. Pemanfaatannya buat paving block. Lalu limbah paper pemanfaatannya itu bahan baku kertas low grade. Yang ketiga, limbah dyed slot. Pemanfaatannya bahan bakar alternatif. Lalu limbah solvent bekas, pemanfaatannya menjadi bahan bakar alternatif. Limbah silika terkontaminasi, pemanfaatannya yaitu untuk bahan baku industri reflektor. Yang keenam, ada limbah kemasan bekas, pemanfaatannya bahan baku pelaburan logam. Lalu yang terakhir, jenis limbahnya limbah dengan kadar gas CaE1A1, pemanfaatannya bahan baku industri semen. Lalu sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutannya. Fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dari sumbernya. Alat angkut dan fasilitas pengangkutan meliputi wadah penutup yang sesuai dengan limbah B3 yang diangkut. Lalu wajib menggunakan alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1. Wajib menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah kategori 2. Informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut yaitu terpasang yang bertujuan agar mengetahui sifat bahayanya, yaitu ada mudah terbakar, beracun, mudah meledak. Label identitas agar diketahui jenis limbah apa yang diangkut. Itu ada peringatan limbah bahan berbahaya dan beracun. Mestinya ada penghasil, alamat, nomor telepon, nomor penghasil, tanggal pengemasan, jenis limbahnya, kode limbah, jumlah limbah, sifat limbah, dan nomornya. Referensi dari pemaparan tersebut dari Permen LHK nomor 06 tahun 2021. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.